Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM O1A1241129 dari kelas A. Adapun judul obat saya adalah Efavirenz. Pada PPT kali ini saya akan membahas tentang pengertian stabilitas obat, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, apa itu obat Efavirenz, rumus Efavirenz, nama IUPAC Efavirenz, rumus struktur Efavirenz, titik lebur Efavirenz, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas Efavirenz, serta cara yang benar untuk menjaga kestabilan dan efektivitas obat Efavirenz. Yang pertama adalah stabilitas obat. Tentu kita harus tahu apa itu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk mempertahankan identitas, kekuatan atau potensi, kualitas, dan kemurniannya sepanjang waktu penyimpanan dan penggunaan sesuai kondisi yang ditetapkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah suhu, kelembapan, cahaya, oksigen, pH, bahan pembantu, kemasan, dan mikroorganisme. Nah, kita masuk apa itu obat Efavirenz. Obat Efavirenz adalah obat yang bagian dari antiretroviral yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat ini termasuk dalam golongan NNRT yang artinya non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor, yang bekerja dengan cara menghambat enzim reverse transkriptase, enzim yang penting bagi virus HIV untuk berkembang biak dalam tubuh. Efavirenz memiliki rumus molekul yaitu C14H9ClF3NO2 dengan nama IUPAC S6-chloro-4-siklopropiletinil 1,4 dihiro 4 tifluorometil 2H 3,1 benzoxazim 2 on. Adapun rumus struktur seperti yang digambar dengan titik lebur sekitar 137 sampai 139 derajat Celcius. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas Efavirenz. Yang pertama adalah suhu. Efavirenz dapat mengalami degradasi bila disimpan pada suhu tinggi, sebaiknya disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Untuk cahaya, khususnya sinar ultraviolet, juga dapat menyebabkan degradasi senyawa ini. Oleh karena itu, penyimpanan dalam kemasan tidak tembus cahaya seperti botol amber sangat dianjurkan. Faktor ketiga adalah kelembapan, memengaruhi bentuk sediaan seperti tablet atau kapsul, meskipun senyawa Efavirenz sendiri relatif stabil terhadap air. Keempat adalah pH. Stabilitasnya akan menurun dalam kondisi sangat asam atau sangat basah. Efavirenz lebih stabil pada pH mendekati netral. Yang ke 5, interaksi dengan eksipien. Beberapa eksipien dapat bereaksi secara kimia dengan zat aktif dan mempercepat kerusakan. Untuk faktor yang terakhir adalah paparan terhadap oksigen. Pemilihan kemasan yang sesuai seperti blister atau botol plastik kedap udara dan cahaya sangat penting untuk menjaga kestabilan Efavirenz selama masa simpannya. Selanjutnya itu cara yang benar untuk menjaga kestabilan dan efektivitas obat Efavirenz. Yang pertama itu lindungi dari cahaya. Efavirenz sensitif terhadap cahaya, terutama sinar UV. Simpan obat dalam kemasan aslinya atau wadah yang tidak tembus cahaya seperti botol amber untuk mencegah degradasi akibat paparan cahaya. Yang kedua adalah simpan pada suhu yang sesuai. Efavirenz harus disimpan pada suhu ruang di bawah 30 derajat Celcius. Hindari penyimpanan di tempat panas seperti dekat jendela, di dalam mobil, atau di dekat alat pemanas. Selanjutnya yang ketiga, hindari kelembapan berlebihan. Simpan di tempat yang kering, jauh dari kamar mandi atau dapur yang lembab. Jangan membuka botol terlalu lama agar tidak terkena uap air dari udara. Yang keempat, gunakan kemasan asli yang tertutup rapat. Kemasan asli dirancang untuk melindungi obat dari faktor lingkungan. Tutup kembali rapat seperti digunakan dan dihindari pemindahan ke wadah lain dan tidak steril atau tidak kedap udara. Yang keenam, jangan menggunakan obat yang sudah kadaluarsa. Obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa kemungkinan telah mengalami degradasi dan efektivitas menurun, bahkan bisa berbahaya. Yang keenam, jauhkan dari bahan kimia atau obat lain yang mudah bereaksi. Hindari penyimpanan Efavirenz bersama dengan obat lain yang bersifat reaktif atau mudah menguap yang bisa memicu integrasi silang. Cara yang terakhir, ikuti petunjuk dokter dan apoteker.
Gunakan obat sesuai dosis, waktu, dan cara penggunaan yang dianjurkan untuk memastikan efektivitas terapeutik maksimal serta menghindari resistensi virus HIV. Itulah beberapa penjelasan dari PPT saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.